Oke, Terima ya kasih, Mbak Pak. Tiara, makasih ya. Ya, izin saya share screen. Loh, mana dia? Oke ya, nah materi penilaian tanah dengan regresi ini, analisis regresi, ini sebenarnya apa ya, sering disebut sebagai materi model alternatif lah ya, model alternatif, tapi ini memang akan sangat kuat gitu ya, bisa kita pakai untuk melakukan kegiatan penilaian ya. Yang kita nilai secara individual, tapi model ini kita pakai untuk masalahnya. Kalau kemarin kan kita membuat materi untuk yang di awal, yang tradisional saya bilang, penilaian massal itu kan dipakai untuk beberapa bidang, kan gitu ya, beberapa bidang dengan memberikan kode ZNT. Kalau ini yang kita nilai individual, tapi modelnya bisa kita pakai untuk beberapa bidang, gitu ya. Jadi mamanya rumahnya tanahnya Mas Fahri, tanah saya, tanah Mbak Tiara, tanah Mbak Karisma itu bisa kita nilai dengan model ini. Asal gitu ya, faktor yang mempengaruhi nilainya itu sama gitu. Ya. Nah, kemarin terakhir kita kan belajar mengenai quality score, quality rating ya. Di mana di dalam proses untuk membentuk modelnya, nah kita kan juga membentuk model ya, di mana model dasarnya itu ya kan standarnya kan gitu ya, A plus min BX gitu ya. Nah ini kan kita peroleh dari quality score-nya ya, quality score-nya, di mana quality score-nya itu merupakan jumlah dari bobot dikalikan dengan skor, kan gitu ya, atas variabel yang kita pilih. Ya, yang saya kasih contoh kemarin ada beberapa variabel lah. Kita beri bobot dan skornya. Nah, semua bobot itu kita jumlah, ketemulah dia. Ya, di situ mungkin ada apa tingkat kesuburan, terus apa jarak ke CBD, terus mungkin lebar depan, terus lingkungannya, terus faktor apa lokasinya dan seterusnya, itu bisa kita buatkan bobot dan skornya. Artinya dari data yang kita kumpulkan, ya teman-teman sekalian, yang data yang kita kumpul, kita sebagai penilai itu masuk ke dalam data itu, gitu ya. Dengan apa? Dengan memberikan bobot dan skor. Gitu. Jadi masih ada unsur-unsur subjektivitasnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam membentuk model nantinya, ya, nah, itu masih ada unsur subjektivitas kita sebagai seorang penilai. Ya, justru diharapkan ya dengan model-model alternatif ini unsur subjektivitas penilai itu dikurangi. Bisa teman-teman bandingkan dengan kalau sudah sempat menganalisis ya kode yang tradisional yang saya bilang itu masing-masing kode. Jadi di setiap kode yang kita analisis kita masuk di situ. Sehingga kadang-kadang menjadi tidak standar dia. Jadi tidak standar, umpamanya kode AA. Begitu terkait dengan fisik kita kasih plus 5. Begitu kita masuk ke kode AB, fisik plus 2 untuk objek pembanding yang sama. Selisihnya kan 3 di situ. Nah, 3 itu kan harusnya bisa kita jelaskan. Artinya itu ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, kita cobalah dengan model quality rating tadi. Sehingga ini kita buat dari awal. Ya. Ini kita buat dari awal ya. Sehingga untuk semua data perlakuannya sama gitu. Ya, mau data yang mana juga, data ke-1, data kedua, data ketiga sampai data ke-30 gitu ya. Itu perlakuannya sama, bobotnya ya 20,
skornya ya kalau umpamanya lebarnya cuma 18, skornya ya berapa gitu ya kan kemarin yang kita buat ya. Jadi itu semua sama. Jadi ada penyeragaman di situ ya, mengurangi unsur subjektivitas katanya. Tapi tetap masih ada unsur-unsur kita yang masuk di situ. Kira-kira seperti itu. Walaupun akhirnya gitu ya, kita akan membuat modelnya yang model regresi juga. Tapi pada saat mencapai regresi itu kita ada apa sih namanya ya? Kita ngoprak-abrik datanya. Jadi ada unsur-unsur kita di situ. Ya, nah akan berbeda kalau kita memang melakukannya dengan menggunakan model regresi. Ya, model regresi. Ya, kira-kira seperti itu sih apa namanya garis besar dari materi ini. Gitu. Jadi dengan model regresi diharapkan unsur-unsur subjektivitas ini nggak ada, sehingga datanya yaitu gitu. Tinggal nanti kita memilih variabelnya yang mempengaruhi nilai ini. Ya. Nah ini model regresi ini kan ada dua ya, ada dua. Yang pertama yang sederhana, yang kedua yang berganda. Kalau yang sederhana ini kan hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas gitu ya. Nah, ini hanya satu. Nah ini juga satu. Ini kan nilai yang akan kita prediksi hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas. Sama dengan quality score gitu. Walaupun ya X dan yang menjadi QS-nya itu adalah merupakan jumlah dari ini. Sebenarnya sih ini sudah merupakan cerminan dari regresi berganda. Karena kalau kita pecah QS-nya ini bisa menjadi beberapa variabel gitu. Ya, tapi disederhanakan. Ya, sehingga mungkin dalam proses analisis ini saya tidak akan membahas ini. Saya nanti akan langsung masuk di sini. Ya, yang berganda. Tapi mana yang lebih bagus? Nggak bisa kita jawab gitu ya. Sebelum kita buktikan dengan hasil penelitian. Sederhananya ya, biasanya kan untuk mengecek apakah prediktor itu baik gitu kan ada istilahnya apa yang kemarin saya pernah sampaikan. Ya. Nah, gitu ya. Ini best. Jadi prediktor terbaik linear ya karena memang kita ngomongnya persamaan linear ya. Jadi unbiased gitu ya. Jadi dia nggak bias. Nah, terus ada apa ya? Estimator yang baik gitu, estimated gitu. Nah, bagaimana kita bisa membuat seperti itu? Kita kembali dulu ke sini coba, yang di QS. Ya. Prediktor ini akan menjadi baik kalau gitu ya. Y yang kita akan prediksi itu betul-betul linear dengan X yang sebagai independen variabelnya. Jadi variabel bebasnya gitu ya. Maka kalau kita ingat di definisinya kemarin ya, quality score itu suatu model untuk mengestimasi nilai menggunakan persamaan tertentu pada pasar tertentu. Ya kan ya? Jadi artinya makin sempit kita mendefinisikan variabelnya. Nah, itu ya kalau kita ngomong statistik kan ada definisi variabel ya. Y ini apa sih gitu. Seandainya ini kita persempit, Y adalah harga atau nilai tanah kosong dengan luas yang kurang dari 200 meter tanah kosong ya, yang dipergunakan untuk perumahan ya, terletak di kelurahan A. Nah, ini kan sempit dia. Ya, jadi sudah kalau umpamanya dia bukan tanah kosong nggak bisa pakai variabel model ini. Seandainya nanti dia tanah kosong tapi luasnya lewat dari 200 nggak bisa juga kita pakai ini gitu. Ya. Atau dia berada di kelurahan lain. Nah, tapi ini
kadang-kadang tidak bisa kita ukur gitulah ya, nggak bisa kita ukur sehingga kadang-kadang ini diganti lagi gitu ya. Contohnya kayak gini deh ya. Nah ini kelurahan B, ini kelurahan A. Ini yang mau kita nilai. Kita dapat data pasar di sini. Penggunaannya sama tanah kosong perumahan. Masa kita harus cari yang ada di sini sama-sama di kelurahan A? Ya kan? Ini jaraknya jauh. Lokasinya mungkin juga di gang. Kan lebih baik kita pakai yang di sini walaupun kelurahannya beda gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman, bagaimana kita mendefinisikan variabel itu. Maka kalau kita ngomongin regresi seperti ini, berarti kita pakai statistik untuk bisa menggunakan hasil persamaan yang kita buat. Nah ini harus jelas dari awal. Begitu kita mencari nilai objek yang seperti ini, syaratnya X-nya itu ya harus seperti itu juga gitu loh. Jadi data pasar yang kita kumpulkan ya harus seperti ini juga. Dia berupa tanah kosong ya, luasnya kurang dari 200, penggunaan untuk perumahan. Ya mungkin ini bisa kita abaikan lah ya di kelurahan A ini. Sehingga nanti data dari kelurahan B juga boleh kita pakai. Ya, makanya kemarin kan pada saat awal kenapa disuruh ngumpulin data 30 di dalam satu kelurahan. Tujuannya sebenarnya seperti ini. Tapi kan banyak pertanyaan, boleh nggak Pak di luar kota kelurahan? Boleh. Apalagi ini ternyata beda kabupaten. Ini kabupatennya X, ini kabupatennya Y. Tapi dekat. Ngapain kita nggak pakai? Berarti kan boleh aja gitu kira-kira seperti itu ya. Gitu. Sehingga nanti data yang kita kumpulkan di sini yang teman-teman saya sudah minta tolong untuk dikumpulkan kemarin itu, ya hendaknya juga mencerminkan yang ini. Maka biasanya pada saat kita melakukan penelitian, ini dulu yang kita definisikan. Makanya di situ ada istilah definisi variabel penelitian. Gitu. Ya, definisi variabelnya. Itu harus jelas betul dari awal. Sehingga nanti dari situ aja kita udah bisa tahu apakah nanti ini akan bias apa enggak. Gitu. Ya, ini nggak jelas definisinya yang mau kita cari. Pokoknya tanah kosong aja. Nah, itu kan kurang jelas, gitulah ya, kurang jelas. Nanti antara tanah yang luasnya cuma 100 sama 10 hektar sama aja kita pakai gitu ya. Di sini sama di sini. Akhirnya kan nggak ketemu gitu. Ya, maka itu harus dilakukan pendefinisian variabel kira-kira seperti itu. Ya, begitu juga nanti pada saat kita melakukan analisis menggunakan regresi. Sama. Ini malah lebih gampang sebenarnya dibandingkan dengan ini. Kalau ini kan kita harus membuat bobot, harus membuatkan skor. Ya ini juga kita belajar dari teori ya. Tapi kemarin kan saya sampaikan itu bisa teori, bisa lakukan FGD, bisa lakukan teori biasanya banyak ya. Bisa kita undang dari ahlinya, bisa kita baca dari jurnal, bisa kita baca dari buku gitu ya. Atau kita undang orangnya, kita tanya-tanya gitu. Atau dari ahli gitu. Ya, dari ahli biasanya kita lakukan dengan FGD. Nah, untuk memotong itu saya bilang kemarin teman-teman ini semuanya adalah ahli, jadi berkewenangan untuk membuat bobot dan skor. Silahkan gitu. Tapi nanti untuk prakteknya di sana kalau penelitian nggak bisa begitu. Jadi menurut saya, nggak bisa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas Fahri untuk perumahan dengan luas ini, ternyata faktor dominan yang berpengaruh adalah lokasinya. Dia lokasinya di mana? Mbak Putri menunjukkan hal yang sama. Terus Mas Maulana menunjukkan hal yang sama. Berarti bisa kita simpulkan berdasarkan hasil penelitian 3 orang ini, gitu ya, lokasi itu faktor yang besar. Ya, mungkin kita bisa beri bobot 50% dan seterusnya. Jadi seperti itu sih dalam membuat hal itu. Ya. Nah ini melanjutkan hal yang sama, maka dari awal saya sampaikan ke teman-teman, mohon untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga nanti bisa kita pilih data itu. Ya, untuk kita lakukan.
analisis-analisis seperti ini. Sebenarnya analisis tradisional itu pun ya kita harus membutuhkan data yang banyak. Tapi kalau saya bilang data 3 aja cukup nggak? Cukup. Tapi perlu tambahan yang lain. Gitu ya kan ada istilah di ekonomi itu kan ya syarat cukup dan syarat perlu gitu ya kan ya. Kalau dibilang cukup ya cukup. Tapi perlu nggak ditambahin? Oh ya perlu. Karena ada syarat cukup dan syarat perlu gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, maka juga kaitan dengan ujian nanti gitu ya. Untuk ujiannya nanti kita akan modelnya praktek ujiannya. Saya mohon teman-teman mencari data sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti bisa dipilih. Sehingga bisa nanti dideskripsikan seperti ini. Jadi nggak ngawur datanya. Ya, hasil regresinya ada nggak? Ada. Pakai QS bisa, pakai ini juga bisa gitu. Hasilnya sih pasti akan tetap ada, tapi bisa kita anggap sebagai ini gitu. Ya, terutama di B-nya ini. Ya. Ya, B sama U-nya sih. B sama U-nya. Ini best terbaik. Nah, untuk yang memilih yang terbaik sementara ya pakai aja R kuadratnya. Ya. Yang mana yang paling besar R kuadratnya. Nah, itu yang paling bagus biasanya. Tapi tidak pasti harus seperti itu ya. Karena umumnya, kata orang ahli itu, makin banyak variabelnya, R square-nya pasti makin tinggi. Ya, nanti itu bisa dibandingkan dengan adjusted R square-nya. Ya, kalau dia tinggi, adjusted R square-nya juga tinggi, nah itu jelas paling bagus. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba-cobanya. Ya. Nah, untuk sebentar, sebelum sampai ke sana saya ambil gambar dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Astagfirullah. Nah, untuk data yang 30 itu kita boleh ini nggak, Pak? Apa ya? Kerjasama gitu ngumpulin datanya karena di kota saya itu kan kecil gitu Pak, kota saya tuh. Ya. Jadi rada apa ya, gimana untuk nyari 30 dalam satu kelurahan mungkin kayaknya nggak mungkin gitu Pak. Jadi saya di kelurahan lain itu kira-kira boleh nggak Pak saya menggunakan datanya dia juga gitu. Mungkin tapi nggak semuanya tapi. Asal dekat boleh aja. Boleh. Boleh. Nanti kerjasamanya nggak apa-apa. Ya. Kasih, Pak. Untuk datanya loh ya, untuk ngerjainnya yang lain jangan. Ya, Pak. Oke ya. Tapi untuk ininya datanya berkolaborasi nggak apa-apa. Maka di kantor pelayanan pun seperti itu ya, pokoknya Mas Fahri, Mbak Tiara, sama Mas Maulana itu dalam satu kantor, tapi kerjaannya di kelurahan yang beda-beda. Nanti Mas Fahri dapat 20, Mbak Tiara dapat berapa, digabungin bisa. Dan nanti makanya kita buat itu kan ya, apa namanya? Bank data pasar kan, bank data pasar tanah gitu kan. Siapa yang ngumpulin itu? Kan semua orang. Ya kalau memang itu bisa dipilih untuk analisis kita, kenapa enggak gitu. Ya, jadi kita nggak ada masalah. Ya, tolong nanti dikasih tahu juga ke teman-teman yang lain, nggak ada masalah kalau mau berkolaborasi di dalam mengumpulkan data, gitu ya. Asal ya itu tadi, kan syaratnya adalah data yang sama, gitu ya, sejenis. Kalau bisa letaknya berdekatan, transaksinya jangan terlalu lama. Kan itu apa namanya itu kaidah-kaidah umum ya, kaidah-kaidah umum yang harus kita ikutin semua, gitu. Ya, kira-kira seperti itu sih kalau dari saya untuk berkaitan dengan data ya. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain sebelum saya lanjut. Terus, nah ini yang kita sudah bicarakan kemarin. Nah ini ada 2 nanti ya. Ada yang apa namanya sederhana dan berganda, gitu ya, berganda. Nah ini mungkin nggak saya jelaskan lagi karena dia biasanya dipengaruhi oleh satu faktor ya, satu faktor. Nah, ini hal yang sama dengan yang kemarin. Nah ini saya kasih contoh data ini. Teman-teman boleh nanti untuk menghafalkan tangannya gitu. Karena ini kan skill aja sebenarnya ya. Kalau kita sudah pernah dulu, terus nggak dilanjutkan nyoba, ya nggak bisa-bisa juga lupa lagi.
sama dengan SPSS, sama dengan yang lain gitulah ya, banyak alat-alat statistik yang bisa kita pakai untuk melakukan ini apa namanya regresi ini gitu ya. Nah, ini saya ngajak teman-teman pakai yang paling sederhana yang semua kita punya, pakai Excel aja dulu. Ya, karena kita tidak akan melakukan analisis-analisis lain. Yang penting di sini sementara adalah bagaimana kita bisa membaca hasilnya, gitu aja dulu. Ya, sama ya memilih model lah kira-kira ya. Memilihnya kan tadi yang saya sampaikan ya, kita lihat dari R square-nya ya, dari R kuadratnya mana yang paling tinggi itu yang kita pakai. Jadi belum tentu ini ada 5 variabel ya. Begitu kita running dengan 5 variabel lebih gede dibandingkan dengan hanya 4 variabel, belum tentu. Tapi kemungkinannya gitu ya, makin banyak variabel makin R square-nya makin tinggi gitu ya. Begitu juga dengan pengumpulan data gitu ya. Sebenarnya sih ada model-model pengumpulan data itu, kalau nggak salah saya ada minimal jumlah data itu adalah 5 kali jumlah variabel. Kalau variabelnya 6 berarti datanya itu minimal 30 ya. Sudah 30 itu dianggap data yang besar. Begitu data besar kecenderungannya distribusinya normal. Kalau kita bilang distribusi normal, seperti yang saya gambarkan kemarin, dengan kurva kan gitu, gitu ya, kayak gunung. Nah, ini kalau dia tingkat kepercayaannya 95%, berarti kan di sini 2,5%, di kanan juga 2,5%. Berarti 95% itu data yang kita kelola adanya di sini gitu. Ya, jadi ya pastilah bagus kan gitu ya, karena 95% data yang kita kelola itu, yang kita lakukan analisis itu berada di dalam yang kita harapkan ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, di materi yang sudah saya sampaikan itu ya, ada saya 3 kalau nggak salah, quality rating, ada yang regresi, terus ada yang apa itu, yang bank data itu ya, yang dari STAN. Nah, di situ isinya variabel-variabel. Ada berapa itu? 50-an kalau nggak salah. Nanti itu teman-teman bisa pilih ya, sesuai dengan kondisi di mana tempat masing-masing dari variabel-variabel itu ya, untuk menentukan ini ya, apa namanya, independen variabelnya. Kalau dependent variabelnya kan pasti sudah harga yang kita peroleh ya, harga pasar yang kita peroleh. Nah, yang ini, harus dihitung sendiri ya, tentukan dulu di awal ya, tentukan dulu di awal ya. Boleh teman-teman pakai ini aja, atau ya sebaiknya disesuaikan dengan kondisi di lapangan di mana teman-teman mengumpulkan data, di mana melakukan penilaian. Karena model itu hanya bisa dipakai untuk di tempat tertentu aja gitu. Memang sih dibikin untuk massal ya. Sebenarnya di mana aja bisa, kalau memang betul sesuai dengan kondisi yang saya sampaikan di awal tadi, sesuai dengan definisi operasional variabelnya, ya bisa dipakai. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa. Jadi model itu enggak cukup dipakai di situ. Kira-kira begitu ya. Nah, itu ada buku-buku banyak sih ya. Yang paling banyak buat model itu adalah bukunya Pak Mahfud Siddiq gitu ada ya. Jadi disertasi doktornya dulu dijadiin buku. Nah, di situ ada model apa ya, berbagai macam model penggunaan tanah. Jadi banyak di situ. Ya, variabelnya juga banyak-banyak sekali. Nah, itu bisa kita anggap sebagai sebuah teori lah kita kalau mau belajarnya di situ. Ya, sebelumnya ada nggak teman-teman yang belum pernah? Atau kan dulu sudah belajar statistik ya? Statistik pernah kan sampai regresi ya? Regresi dulu pakai apa? Waktu itu pernah belajar SPSS juga Pak, tapi baru sekilas gitu Pak. Oh ya. Oke, ya nanti boleh dipelajari kembali ya, ditingkatkan pelajaran itu. Tapi memang ya kalau menurut saya sih
itu sudah advance lah. Jadi kita pada saat belajar statistik seharusnya nggak usah lah sampai ke ekonometri SPSS, cukup pakai Excel aja. Maka di sini saya akan mencoba mengajaknya memakai Excel. Excel udah pernah belum, Mas Fahri pernah? Pernah, Pak. Pernah. Masih ingat nggak caranya? Lupa-lupa ingat sih, Pak. Lupa-lupa ingat ya. Mas Satria? Pernah juga, Pak. Masih hafal ya sampai sekarang ya? Enggak juga sih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama kita belajar. Mbak Niken? Ini masih ada hubungan saudara sama Direktur Pertamina ya? Ada ya, Mbak? Enggak? Pernah lah. Pernah? Enggak Masih lah. hafal? Masih hafal sampai sekarang? Kalau SPSS masih, Pak. Kalau Excel Oh, belum kadang ya? lupa-lupa. Oke, kalau bisa SPSS, monggo silakan ya. Kalau emang bisa pakai itu. Ya, apalagi itu ya banyak sih kalau ini ya. FUs mungkin lebih sulit. Ya. Biasanya kalau untuk FUs itu lebih banyak dipakai untuk data time series gitu ya. Boleh nggak data cross section seperti kita ini? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi biasanya ininya kekuatannya masing-masing gitu. Tapi intinya sebenarnya itu adalah itu apa namanya Excel gitu ya, penghitungan-penghitungan seperti itu. Makanya Excel ini juga cukup ampuh untuk melakukan regresi-regresi yang sederhana seperti itu gitu ya. Nah, ini umpamanya data kita peroleh seperti ini. Nanti ini kan cuma berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 data ya. Nanti teman-teman boleh kalau bisa ya bukan kalau pakai yang 30 data. Kalau sudah dapat, tapi kalau belum dapat sedapatnya. Gitu ya. Pakai datanya sendiri, terus variabelnya ditentukan sendiri, gitu ya. Kalau belum dapat, boleh pakai data ini dulu untuk mengingat kembali penggunaan alat tadi, mau SPSS, mau EVIUS, mau apalagi lah pokoknya banyak itu, atau yang paling gampang ya pakai Excel. Ya, silakan. Terus nanti dicoba-coba untuk ininya. Coba dulu dengan satu variabel ya. Umpamanya kalau kita running antara harga dengan lebar depan aja. Kan nanti ketemu dia ya, Y sama dengan A plus BX-nya gitu ya, plus min biasanya kita nggak tahu aslinya, plus atau min. Nah ini yang disebut dengan yang sederhana, hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen. Tapi untuk tanah ya sulitlah kita, ya kan ya. Walaupun orang bilang faktor yang mempengaruhi data itu adalah lokasi, gitu. Lokasi, lokasi dan lokasi memang biasanya dia dominan. Tapi lokasi itu kan juga harus kita proksi, gitu kan ya. Lokasi itu harus kita proksi dengan apa, gitu kira-kira. Ya, kayak di sini kan lebar jalan, jarak ke CBD. Nah itu kan termasuk proksi untuk lokasi sebenarnya, ya. Walaupun dia juga dekat ke fisik, gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Lebar jalan, jarak ke CBD itu kan proksi juga untuk lokasi, kira-kira gitu. Atau nanti teman-teman boleh mencoba, saya coba deh dengan dua variabel, Y-nya dengan X1-nya ini, X2-nya ini. Dengan dua aja coba, bisa. Atau dengan 3, atau pertama langsung aja dengan 5 variabel. Habis itu kita kurangin, boleh juga. Ya. Ya. Nah ini saya coba ngelihat dari Excel ya, dari Excel. Nah ini data yang tadi, ini ya data yang tadi yang di slide tadi. Nah ini kita coba lakukan analisisnya, gitu ya. Kita apa namanya? Buat persamaan regresinya, ya. Kita regres istilahnya, kita running gitulah kira-kira istilahnya. Nah ini ada beberapa contoh hasil di bawahnya, nanti teman-teman juga boleh baca, gitu ya. Tetapi yang paling kita butuhkan, gitu ya. Nah ini kelihatan ya data Excel-nya ya.
Mbak Putri kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, inilah yang nanti akan kita coba untuk melihat bagaimana persamaannya. Ini semua data yang kita peroleh dari lapangan. Kayak data 1, ini kan data 1 ya. Data 1, 2, dan seterusnya ya. Data 1 harganya 2 juta. Ini namanya rupiah per meter persegi gitu ya. Ini kan sudah kita buat unit analisisnya gitu ya. Unit analisisnya ini sudah kita buat juga. Lebar depan adalah kita sebut definisi variabelnya adalah lebar depan tanah yang menghadap ke jalan dengan ukuran meter gitu ya. Meter aja, jadi dia enggak meter persegi. Luas ini merupakan hasil perkalian antara panjang dan lebar. Biasanya sih ini dia akan saling mendukung gitu ya. Ada istilahnya. Sebenarnya salah satu aja cukup, tapi nggak apa-apa deh kita buat. Terus jarak ke CBD. Di situ adalah merupakan jarak garis lurus dari peta yang diukur gitu ya, dari tanah yang dijual ke CBD. CBD-nya apa yang kita tentukan, namanya sekolah kayak kampus kayak, atau namanya di kampungnya sendiri ada apa, namanya di situ ya, persimpangan simpang 6 kayak atau apa gitu, CBD-nya di tempatnya masing-masing boleh. Itu jarak garis lurus umpamanya ya, jarak garis lurus yang ditarik dari peta dengan ukuran meter gitu ya, meter. Begitu juga dengan lebar jalan. Nah, di sini saya ganti dengan data yang sebelumnya. Keteraturan ini saya pakai dummy data. Kalau dia teratur 1, tidak teratur 0. Nah, itu juga dalam memberikan angka seperti itu juga kita harus berdasarkan teori. Nggak boleh dibalik. Karena biasanya makin teratur nilainya makin tinggi. Makanya dia ada angkanya. Kalau dia tidak teratur, nilainya makin rendah. Makanya dia 0. Gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi ada 1, ada 0-nya itu ya. Kita juga harus itu menentukannya. Nah, pokoknya ini kalau kita mau coba ya membuat persamaannya. Nah, ini kita mulai dari ini ya. Nah, data gitu ya. Data di sini biasanya ada data analisis ya. Data analisis kita pilih dari sini ini ya. Nah, sini kan banyak nih. Kita pilih yang regresi. Ya. Oke ya. Oke. Nah, di sini biasanya kita diminta untuk memasukkan Y-nya. Nah, kita masukkan Y-nya. Y-nya yang mana? Nah, di sini. Kita sampai ke labelnya ya. Labelnya. Nah, kita blok aja seperti itu. Ya. Terus kita pindah ke X-nya. Umpamanya kalau kita langsung semua ya, langsung 55-nya, nah ini kita blok aja. Ya, 55-nya. Nah, ini labelnya kita contreng ya. Nah, kita contreng karena nanti dia akan dibaca sebagai label. Nah, confident levelnya kita contreng aja 95%. Ini sorry, 95%. Ya. Nanti hasilnya kita taruh di mana? Ya, umpamanya kita taruh di sini nih. Di apa nih? C118. C118. Yang lain kita kosongin aja. Ya, yang lain kita kosongin aja. Langsung oke. Udah ketemu hasilnya seperti ini ya. Nah, yang tadi saya sampaikan, yang kita lihat pertama, coba kita lihat R-square-nya. 0,93 artinya gitu ya. Secara bersama-sama ya. 5 variabel ini, lebar depan, luas, CBD ini ya. Secara bersama-sama 5 variabel independen tadi berpengaruh sebesar 93% terhadap Y, terhadap nilainya. Jadi secara bersama-sama ya,
Beda nanti kalau dia sendiri-sendiri. Contohnya, kalau kita buat dia sendiri-sendiri ya. Kita bikin regresi juga ya. Data, regresi. Oke. Kita coba hanya satu variabel. Oh, ini udah oke lah. Ya, Y-nya kan sudah lah itu ya. C berapa tadi? Ini ya. Ini. Terus X-nya kita rubah. Kita rubah umpamanya hanya jarak ke CBD aja. Nah, ini ya. Sama ya, labelnya juga kita tulis, confidence levelnya juga ini. Outputnya kita tulis di sini 143 ya. Dah, kita langsung oke. Nah ini dengan hanya jarak ke CBD, R square-nya itu cuma 70%. Kalau kita lihat dari sini aja, sudah bisa diasumsikan model ini yang atas dengan 5 variabel lebih baik dibandingkan dengan model yang ini. Ya. Coba kita lihat adjusted R square-nya juga ini 84. Di sini berapa? Cuma 66. Berarti kan memang lebih bagus itu gitu ya. Kira-kira gitu. Ya, itu dalam memilih model. Nanti teman-teman silakan dicoba. Mau 5 terus diturunkan jadi 4, terus 3 dan seterusnya gitu, ya. Kira-kira begitu. Setelah itu ya, biasanya ya yang kita cek ini, yang kita bacakan di sini aja. Terutama yang di bawahnya ini. Ya. Kita uji tanda namanya, uji tanda. Lebar depan ya. Di sini dia plus. Kalau teorinya bilang makin lebar, makin mahal. Positif atau negatif hubungannya? Mbak Putri? Positif ya, Pak? Positif. Di sini tandanya positif, berarti dia sudah benar. Kalau kita uji tanda ya. Berikutnya luas. Teorinya bilang, yang kita bilang di atas ya, makin luas makin mahal. Tapi untuk batas tertentu ya, ini kita batasi sudah tadi ya. Kalau kita bilang tanah rumah sampai dengan 600 meter umpamanya. Kalau nanti dia ada yang 1000, nggak kepake data itu. Dengan batasan definisi variabel yang kita buat, makin tinggi luasnya, makin besar nilainya. Nah, ini tandanya positif, berarti sudah benar. Terus jarak ke CBD, ya, nah itu negatif, makin jauh, makin murah, ya kan ya, berarti betul gitu ya, makin dekat harusnya makin tinggi, gitu ya. Jadi dia kebalik. Oke. Begitu juga dengan lebar jala, ya keteraturan juga positif di situ, makin teratur dia makin bagus. Nah dari sini kita bisa membuat persamaannya nanti, ya. Y sama dengan interceptnya 532,05 ya. Terus yang kedua lebar depannya apa namanya itu variabel pertamanya X1-nya tandanya plus. Plusnya berapa? Di situ ada 2,47 deh ya. X1 atau kalau kita mau di sini lebar depan. Nah, ya dari ini. Terus berikutnya untuk luas dia positif tandanya plus 1,77 luas. Ya. Terus berikutnya min 0,12 jarak CBD. Terus plus 33,5
0,69 lebar jalan. Dan terakhir plus 1,66 keteraturan. Nah, inilah jadinya persamaannya. Ya. Persamaan yang kita buat untuk estimasi nilai tanah. Umpamanya berikutnya kita akan menilai nilai tanahnya Mbak Putri. Jadi kita harus lihat juga lebar depan tanah Mbak Putri berapa. Umpamanya lebar depan tanah Mbak Putri 15. Terus luasnya 200. Terus jarak ke CBD-nya 1.300. Terus lebar jalannya 10. Terus tidak teratur. Nah, ini tinggal kita masukkan aja di sini. Nolnya kita ganti di, terus ininya masukkan ke lebar jalan, jarak ke CBD, ini luas, lebar depan. Ketemu nilainya. Sehingga dibilang, ini persamaan massal. Kita bisa pakai rumahnya Mbak Putri. Terus habis itu kita menilai rumahnya Mbak Reski. Tinggal kita hitung aja juga ini. Gitu, ya. Itu kita menilai rumahnya Mas Aziz. Begitu juga. Gitu. Nilai tanah saya sama. Ya. Jadi persamaan ini kita pakai untuk yang massalnya. Tapi nanti yang akan kita nilai adalah individualnya. Ya. Nah, kalau secara statistik membacanya, itulah kira-kira ya. Membacanya, kita lihat dari sini Bapak ya. Kita mau melihat. Apabila gitu ya, yang lainnya tetap atau satiris paribus, jadinya lebar depan dan seterusnya, ya, maka harga tanah akan meningkat sebesar ini, Rp532.050. Karena ini kan ukurannya tadi rupiah per meter persegi kan ya. Nah, ini kita kalikan 1.000. Bacanya gitu. Apabila yang lain ini tetap, maka harga tanah akan naik karena di sini plus ya, sebesar Rp532.050. Atau kalau kita lihat dari yang kedua di sini, lebar depan. Apabila yang lainnya tetap atau satiris paribus, dengan adanya penambahan 1 meter lebar depan, gitu ya, maka akan bertambah nilai tanah sebesar Rp2.470 per meter persegi. Bisa dipahami cara bacanya? Terus yang kedua, umpamanya kalau kita lihat dari luas, ya, apabila yang lainnya tetap, gitu ya, lebar depan, jarak, lebar jalan, dan seterusnya itu tetap, atas kenaikan 1 meter luas tanah, gitu ya, akan mengakibatkan kenaikan harga tanah sebesar Rp1.770 per meter persegi. Ya, karena tadi ukuran unit penelitian kita adalah ribuan rupiah per meter persegi. Bisa dipahami? Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, ada pertanyaan nggak dulu sampai di sini? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, siapa ini ya? Afan, Pak. Oh ya, Mas Afan, silakan. Ya, saya sambil dulu. Itu Pak, Pak. Daerah saya kan itu Pak, ada kayak 2 bagian yang tanah yang nilainya berbeda gitu Pak. Yang bagian perumahan pinggir jalan sama bagian kebun-kebun warga di belakang gitu Pak. Nah itu untuk data yang dicari itu kan kira-kira nih harga per meternya tuh kalau di bagian perumahan itu sekitar 50.000 per meter gitu Pak. Tapi kalau untuk yang di bagian kebun-kebun itu sekitar 10.000 ke bawah per meternya gitu Pak. Ya. Itu gimana Pak? Bisa nggak Pak? Kalau misalnya 30 data itu juga mencakup semuanya gitu Pak. Takutnya karena beda jauh per meternya gitu jadi mempengaruhi gitu Pak. Oke.
Jadi kalau kita melakukan analisis secara tradisional, yang pertama ya, masing-masing kode ya, kita butuh yang seperti itu. Begitu nanti kita menilai tanah perkebunan, ya kita pakai tiga data perkebunan, oke? Kan kita cuma membutuhkan 3 data di situ ya. Begitu kita menilai tanah perumahan yang di pinggir jalan, ya kita cari data yang di pinggir jalan. Ya, yang paling sesuai kan di situ. Boleh nggak pakai tanah perkebunan ini untuk menilai tanah yang di pinggir jalan? Boleh, tapi penyesuaiannya akan lebar. Ya, besaran penyesuaiannya sampai 200%. Di situ tuh boleh, Mas, kalau kita ngomong di penilaian yang tradisional. Bisa semua kita pakai. Tapi begitu kita masuk ke model ini, yang model alternatif, itu tadi yang saya sampaikan di awal, ya. Dia itu harus betul-betul spesifik. Ya, dia itu harus betul-betul spesifik, Mas. Ya, jadi kita harus mendefinisikan variabel dari awal, betul ya? Tadi ya saya sampaikan gitu. Mana ya? Oh, enggak. Oh, no. Oh, sebentar. Jadi di awal kita udah harus spesifikasikan modelnya itu, definisikan variabelnya. Sehingga nanti kalau mamanya di sini yang kita nilai tanahnya rumah di pinggir jalan, sementara data di sini yang kita kumpulkan yang ada di perkebunan, nanti akan bias. Ya. Jadi dia akan bias di sini. Nggak memenuhi syarat ini. Bisa nggak menjadi persamaan? Bisa. Tapi persamaan itu bukan persamaan yang blue. Bukan persamaan yang best dan unbiased gitu. Sehingga saran saya, gitu ya, dari awal kita sudah definisikan, gitu. Tapi kalau kita mau lebar aja definisinya, hanya tanah kosong kita nggak sebut namanya ini. Yaitu persamaan kita juga persamaan yang lebar, gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ya, artinya apa? Bisa semua, cuman tidak akan memenuhi ketentuan seperti ini. Maka dari awal saya bilang definisikan di awal, sehingga pada saat mengumpulkan datanya itu kita fokus gitu. Bisa nggak kira-kira menjawab pertanyaan tadi? Bisa diterima nggak? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Jadi kita harus fokus ya. Nah, makanya saya bilang pekerjaan ini yang susah itu kan itu, mengumpulkan data tergantung dari definisi variabel pertama yang kita buat. Mungkin teman-teman kan sudah menulis KTTA ya. KTTA kalau ada yang membuat penelitian kuantitatif biasanya dibuat seperti ini, pasti nanti di situ yang berat mendefinisikan variabelnya. Ya. Beda dengan kalau kita melakukan penelitian yang kualitatif, ya. Makanya saya sarankan untuk awal-awal kita coba deh kualitatif. Bukan berarti kualitatif itu jelek, enggak. Orang-orang yang ke kualitatif malah cenderung bilang, oh penelitian kualitatif yang paling penting, paling bagus. Saya nggak bisa menyamaratakan persepsi Mas Ajis dengan Mbak Putri gitu. Harus saya tanyain ke yang bersangkutan dan saya uraikan hasil. Mbak Putri bilang, oh ini bagus. Mas Ajis bilang, bagus tapi, gitu ya, ada tapinya. Tapinya apa sih Mas? Kan bisa kita kejar pada saat kita kualitatif. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sekalian? Ya, untuk yang regresi tadi dengan Excel kan nggak ada masalah ya. Tinggal mencoba aja kok itu sebenarnya ya. Tinggal mencoba aja. Ya. Yang penting nanti datanya ini. Kayak ini lebar depan kan harus kita ukur ini. Ini saya memperolehnya saya ukur. Ini makanya data lama sih sebenarnya ya. Data yang sudah saya kumpulkan tahun sebelum pandemi sih kayaknya. Ya. Nah, itu saya dapat. Saya ambilnya hanya data dari yang dilaporkan oleh PPAT di Kota Denpasar selama setahun tahun 2018. Itu saya dapat transaksi jumlahnya 6.000 sekian. Tapi termasuk sewa dan seterusnya lah ya. Saya pilih yang saya pakai hanya yang transaksi jual beli. Jual beli saya pilih lagi
hanya yang tanah kosong. Tanah kosong saya pilih lagi yang luasnya tidak lebih dari 600. Saya pilih lagi yang dipakai untuk kepentingan perumahan. Gitu ya. Jadi saya potong-potong sehingga dia lebih mengerucut. Jadi hanya untuk itu aja. Nah, akhirnya saya ketemu data kurang lebih 200-an. Tapi untuk kelas ini saya coba dengan hanya 10 seperti yang saya sampaikan kemarin. Tujuan saya hanya untuk biar bisa dilihat di dalam satu layar. Ya. Nah, nanti kalau dengan data 200 kita lakukan regresi seperti ini, ya berbeda hasilnya dengan persamaan yang kita sudah buat tadi di sini. Ya. Pasti akan berbeda hasilnya dengan data yang banyak tadi ya, dibandingkan dengan data yang sedikit itu. Ya. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kalau misalnya untuk nyari nilai bangunan itu lebih baik pakai apa ya, Pak ya? Pakai DBKB atau DKPB yang dari DJKN gitu, Pak? Saya masih bingung untuk nilai bangunan, Pak. Yang mana aja boleh, ya. Yang mana aja boleh. Itu sebenarnya sih sumbernya sama ya. Cara menghitungnya juga sama. Ya, cuman yang duluan buat kan kita di DJP. Ya, kita buat bentuknya itu. Nanti kalau DJPB buatnya yang sama kan jadi nggak enak. Sehingga diberubahlah namanya. Modelnya sama, cara membuatnya juga sama, urut-urutan pembuatannya juga sama. Mau pakai yang mana aja boleh. Mau menghitung sendiri juga biaya pembuatan baru juga nggak apa-apa, asal bisa dipertanggungjawabkan. DBKB itu kan sebenarnya atau DPKB itu kan untuk menstandarkan ya. Ciri dari penilaian massal bangunan kan dengan itu. Jadi yang mana aja boleh ya teman-teman ya. Nggak ada masalah buat saya gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya, nah kalau nggak ada, silakan teman-teman mencoba dengan data ini untuk awal mungkin menghafalkan lagi analisis menggunakan SPSS, EViews, atau menggunakan Excel ini silakan data ini. Kalau sudah punya data, secukupnya coba pakai itu dulu, gitu ya, sehingga diharapkan mengumpulkan data lagi. Karena nanti ini terus terang aja ujiannya ya seperti ini, nanti ujiannya praktek teman-teman biar nggak ngumpulin data lagi dan hasilnya bagus sehingga data itu dikumpulkanlah sebanyak-banyaknya. Ya. Maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Untuk ujian nanti kan PPIMK kan itu Pak, project gitu kan Pak. Ya. Kalau ini kan kita latihannya bisa sebagian wilayah dari desa itu Pak. Kalau untuk PPIMK nanti boleh kayak gitu juga Pak? Atau harus satu wilayah desa gitu semuanya? Gitu? Yang penting nanti didefinisikan dalam apa namanya itu Mas? Operasional ininya variabelnya gitu. Bisa aja. Tapi kan kalau makin gede luasnya kan makin gampang kita memilih data ya, mencari data ya, betul nggak? Ya. Begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sambil saya ini absennya ya. Kalau yang ada mau bertanya silakan. Mas Aditya hadir ya? Mas Arya hadir. Fahri hadir tadi ya. Iksan, hadir. Fahru Rosi ada? Hadir, Pak. Oke, Maulana? Hadir, Pak. Oke. Dari ini Mas Arya hadir. Maulana hadir. Risyawani hadir ya.
Gimana? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, silakan mencoba ya. Boleh pakai data yang sudah saya kasihkan tadi, dicoba-coba mau pakai 2 variabel, 3 variabel, 5 variabel, itu 1 variabel, sambil dicek nanti ya. Kalau memang sudah punya data, lebih baik sih kalau menurut saya silakan pakai data sendiri dengan variabel yang ya. Boleh pakai variabel yang saya sampaikan tadi, atau kan saya bikin kirimkan itu yang dari stan itu ya, ada berapa itu ya, 53 itu bisa sebagai patokan untuk teman-teman memilih gitu ya, variabel-variabel mana yang kira-kira cocok dan bagaimana mengukurnya gitu. Itu yang penting ya. Ngomongin jarak ke kampus, terus mengukurnya gimana? Ya harus jelas, biar sama nanti untuk semua objek. Oh, saya mengukurnya berdasarkan garis lurus yang saya lihat di peta map Google. Ya monggo aja, nggak ada masalah. Tapi karena saya banyak waktu, saya ngukur berdasarkan kilometer motor, saya jalanin gitu ya. Boleh nggak? Oh boleh. Jadi berarti ngikut jalan. Boleh aja seperti itu. Ya, kira-kira gitu. Atau saya ngukur berdasarkan saya nanya dari orang tua saya karena dia jago merenung. Jarak sini ke sini berapa Pak? Sekian. Boleh gitu ya, asal bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi dilatih aja dulu ya, dilatih aja untuk ngafalin tangannya. Siapa tahu ada teman-teman yang menulis KTTA dengan menggunakan kuantitatif method gitu ya. Metode kuantitatif, nanti juga bisa belajar pakai SPSS atau apa. Begitu. Ya teman-teman ya, saya mohon maaf nih untuk hari ini karena saya lupa lalu saya ada kegiatan di Pusdiklat aja gitu. Kebetulan ini pengampu diklatnya saya, jadi saya nggak enak kalau pergi. Terus saya juga bingung karena minggu depan kayaknya saya nggak bisa. Ya minggu depan tanggal 17, saya lupa tanggal 24 gimana ya. Jadi ngatur jadwal jadi puyeng kepalanya. Nanti deh saya lihat lagi ya. Yang jelas tanggal 17 kayaknya saya nggak bisa untuk hari Senin karena saya full dari pagi sampai jam 5. Saya ngajar sendiri lagi kebetulan. Jadi nggak mungkin saya bagi. Kalau ini kan saya jadi peserta, jadi saya ya pura-pura dengar tapi nggak ini. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Silakan dicoba ya. Nanti nggak dikumpul ini ya, cuma untuk latihan sendiri-sendiri aja. Ya. Biar nanti teman-teman sudah hafal pada saat ujian nggak ada halangan lagi. Yang penting buat saya kumpulin data sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa pilih. Ya, kuncinya ya definisi variabel tadi yang saya sampaikan. Makin rigid definisi variabelnya, hasilnya pasti akan blue, makin baik, best, linear, unbiased, dan estimated. Ya. Oke, silakan mencoba teman-teman sekalian. Ya.
Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya pakai WA juga nggak apa-apa. Kalau ini saya tutup ya ininya. Oke ya, saya tutup Zoom-nya. Nanti teman-teman silakan. Kalau mau bertanya di WA boleh. Biar nanti saya pindah di kelas saya ke sini. Oke ya, selamat siang ya. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih Pak. Selamat siang, terima kasih banyak, Pak. Siang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.